Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hafiz Channel. Kali ini saya akan menceritakan 4 kisah mistis di lubang buaya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya. Oke, mulai. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, kita sudah diajarkan pelajaran sejarah yang menceritakan pengkhianatan Partai Komunis Indonesia (PKI). Meskipun saat ini partai tersebut telah tiada, tetapi kekejaman serta usaha kudeta yang pernah dilakukan PKI masih membekas di hati masyarakat Indonesia. Salah satu saksi bisu kekejaman PKI ialah Lubang Buaya, sebuah sumur yang menjadi tempat pembuangan jenazah 7 jenderal TNI yang dibantai oleh PKI. Sumur tersebut masih ada serta bisa dikunjungi oleh masyarakat umum. Namun, mengingat Lubang Buaya pernah menjadi tempat pembuangan jenazah, tentu saja ada cerita seram yang meliputinya. Ada banyak mitos maupun cerita misteri seputar Museum Lubang Buaya. Saya telah merangkum satu persatu cerita tersebut dalam video ini. 1. Aura mistis yang begitu mencekam. Museum Lubang Buaya berada satu komplek dengan Museum Pengkhianatan PKI serta Monumen Pahlawan Revolusi. Museum Pengkhianatan PKI berisi patung-patung lilin yang ditata untuk menggambarkan pemberontakan PKI serta kekejaman anggota-anggotanya. Sementara Monumen Pahlawan Revolusi merupakan patung perwira TNI yang gugur dalam pembantaian gerakan 30 September PKI atau yang dikenal dengan istilah G30 SPKI. Ketujuh jenderal ini jenazahnya dibuang ke dalam sumur yang saat ini dikenal dengan nama Lubang Buaya. Aura mistis bisa langsung kamu rasakan ketika menginjakkan kaki di komplek museum ini. Ditambah lagi penerangan lampu berwarna merah yang diletakkan di dalam sumur Lubang Buaya semakin menambah seram suasana. 2. Teriakan minta tolong dari dalam sumur. Spot paling angker dalam komplek museum ini ialah Lubang Buaya. Di dalam sumur sedalam 12 meter tersebut pernah tertumpuk jasad 7 pahlawan revolusi yang sebelumnya telah dibantai oleh PKI. Namun keangkeran di sumur tersebut bukan semata-mata karena sejarahnya saja, tetapi juga karena kejadian mistis yang dialami hingga saat ini. Kejadian mistis pernah dialami oleh seorang warga di sekitar Lubang Buaya yang kebetulan berkunjung ke Museum Lubang Buaya pada sore hari. Kala itu, pria yang tidak disebutkan namanya ini mendengar suara minta tolong yang berasal dari dalam sumur. Ketika si pria mencari sumber suara, secara perlahan jeritan minta tolong itu menghilang. Namun, suara kembali terdengar tatkala pria tersebut menjauh dari sumur. 3. Penampakan tentara berwajah rusak serta berlumur darah. Salah satu cerita mistis yang juga terjadi di Lubang Buaya ialah kesaksian seorang pengunjung museum yang mengaku pernah melihat penampakan makhluk astral berpakaian tentara dengan wajah rusak dan berlumuran darah. Pengunjung tersebut melihat penampakan itu melintas dari arah sumur. Entah hanya si pengunjung itu atau ada orang lain yang menyaksikan penampakan sosok tentara tersebut. Yang jelas cerita ini memang cukup membuat bulu kuduk merinding. Kisah penampakan ini juga dialami oleh warga sekitar bernama Parto. Pria yang kerap kali begadang ini pernah sekali waktu berjalan-jalan di dekat kawasan museum. Ketika sedang berjalan, Parto mendengar suara langkah kaki yang diseret. Sontak Parto menoleh serta mendapati sosok makhluk berlumuran darah dengan pakaian compang-camping. Seketika Parto langsung lari meninggalkan sosok astral tersebut.
Parto juga meyakini bahwa kemunculan makhluk tersebut juga ditandai dengan bau busuk yang menusuk ke hidung. 4. Sering terjadi kesurupan. Fenomena kesurupan di tempat yang dianggap angker merupakan hal yang kerap kali terjadi, tidak terkecuali di Lubang Buaya. Menurut pedagang yang berjualan di sekitar museum, peristiwa kesurupan di Lubang Buaya sudah terjadi berkali-kali. Korban kesurupan rata-rata ialah pengunjung. Pernah sesekali ada rombongan wisatawan dari Amerika Serikat yang mengunjungi Museum Lubang Buaya. Ketika para turis ini berfoto, salah seorang di antaranya tiba-tiba tertawa cekikikan serta spontan menyanyikan lagu Genjer-Genjer. Kejadian ini tentu saja tidak bisa diterima dengan akal sehat. Bagaimana bisa seorang turis yang tidak bisa berbahasa Indonesia tiba-tiba menyanyikan lagu bahasa Indonesia dengan lancar? Usut punya usut, turis yang kesurupan ini sebelumnya sempat mengecek Lubang Buaya yang ia rasa tidak terlihat indah. Bahkan si turis ini juga sempat mengucapkan kata-kata kasar tentang pahlawan revolusi yang gugur di sumur itu. Kejadian seram tidak hanya dialami oleh pengunjung serta warga sekitar, tetapi penjaga museum pun pernah mendapatkan pengalaman gaib ketika menjaga museum ini. Ya, pada suatu malam, seorang penjaga pernah mendengar suara derap kaki seperti orang yang sedang berbaris-baris. Suara tersebut berasal dari dalam museum. Suara derap kaki misterius ini cukup sering terjadi. Pada saat tengah malam, suara tersebut akan semakin jelas. Padahal bisa dipastikan kondisi di dalam museum memang kosong. Secara logika, tidak mungkin ada orang yang berlatih baris berbaris pada tengah malam, bukan? Oke, sekian cerita saya. Sekali lagi, bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan update terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.